ke depan akan meringankan Telkom dalam hal utangnya. Untuk utang bank jangka pendek sampai di Q2 2024 ini masih ada di kisaran 9,6 triliun. Ke topik kita untuk investasi Telkom selama 1 tahun ke depan, untuk dividen 4,6 sampai 6%, ditambah lagi dengan potensi capital gain antara 40 sampai 60%, tentu ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu saham yang masuk dalam top 10 big caps di IHSG. Saham tersebut adalah saham Telkom dengan kode emitennya TLKM. Yang terpantau di sini, perdagangan terakhir terpantau mengalami koreksi cukup dalam 3,79%. Kalau kita melihat pergerakan harga sahamnya terpantau di sini untuk year to date, terendahnya pernah ada di 2.720 dan tertingginya ada di 4.210. Maka jika kita membeli Telkom di harga sekarang ini 3.050, sebenarnya memang sudah masuk dalam kategori sangat menarik. Kenapa? Kalaupun Telkom masih mengalami koreksi sampai di titik terendahnya kemarin di 2.720, perhitungannya koreksi hanya di kisaran 10% dari harga sekarang ini. Sedangkan kalau dia sampai mencapai all time high-nya di 4.210, jika hitung-hitungan sederhananya dalam setahun kinerja Telkom terus membaik dan bisa mencapai all time high-nya di year to date ini 4.210, tentu ini masih akan menjadi suatu hal yang sangat menarik karena bisa mencapai 30-40%. Ya, tentu ini sangat menarik dan ini bukan suatu hal yang muluk-muluk. Walaupun memang juga bisa dikatakan tidak pasti ya apakah dalam 1 tahun kemudian ini bisa mencapai all time high-nya. Dan tentu ini bukanlah rekomendasi untuk Anda beli, jual, ataupun tahan saham ini. Ini hanya sekedar berbagi info untuk Anda semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membahas penekanannya langsung ke investasi selama 1 tahun di Telkom. Artinya mulai berinvestasi masuki bulan Oktober ini sampai di September tahun 2025 nanti. Nah, ketika mengacu pada investasi selama 1 tahun ke depan di Telkom, setidaknya ada 3 poin menarik yang boleh dibilang sentimen positif untuk Anda yang tertarik masuk di saham Telkom ini. Sentimen positif yang pertama tentunya adalah pemangkasan suku bunga. Nah, tentu dengan adanya pemangkasan suku bunga ini ke depan akan meringankan Telkom dalam hal utangnya. Untuk utang bank jangka pendek sampai di Q2 2024 ini masih ada di kisaran 9,6 triliun. Nah, tentu ini jumlah yang sangat besar dan ketika melunasinya dalam jangka pendek, ya inilah yang salah satu pos yang banyak menggerus laba dari Telkom ini sendiri. Jadi dengan adanya pemangkasan suku bunga yang kita tahu bahkan berita-beritanya ini masih besar kemungkinan untuk terus berlanjut, dan setelah kemarin sudah sekali pemangkasan suku bunga, tentu memasuki Q3 ini akan berdampak lebih positif lagi ke Telkom, di mana dari segi hutang bank jangka pendek ini tentu akan lebih ringan Telkom dalam pelunasan hutang ini. Selain berhubungan dengan mempengaruhi kinerja keuangan dari Telkom, ini juga kan tentu akan sangat-sangat mempengaruhi minat dari investor. Ketika ada sentimen suku bunga dipangkas, ya kesempatan lah untuk sekarang mulai masuk di saham-saham yang sebenarnya untuk Telkom kan kalau kita pantau ya, di 1 tahun terakhir ini saja dia sudah koreksi 18%. 3 tahun terakhir dia koreksi 3%. Bahkan kalau dari all time high-nya ini di kisaran 4.770, artinya dia sudah koreksi 1.720. Nah, maka ini kan setidaknya dia sudah koreksi 50 sampai 55% untuk 3 tahun terakhir. Nah, tentu di sekarang ini menjadi kesempatan untuk Telkom bisa mulai uptrend dengan sentimen-sentimen positif, di mana yang pertama ini berkaitan dengan pemangkasan suku bunga. Dan tentu yang kedua,
berkaitan dengan penguatan rupiah terhadap dolar. Nah, kita lihat di sini untuk kinerja Q2 kemarin kan terpantau turun baik secara Q on Q-nya maupun quarter year on year-nya. Telkom laba bersihnya mengalami penurunan. Nah, dengan menguatnya rupiah terhadap dolar di kuartal 3 ini, tentunya ini juga akan menjadi sentimen positif bagi Telkom yang kita tahu punya banyak hutang dalam bentuk dolar. Jadi memang masih sama berkaitan dengan hutang, tapi kalau yang pertama hutang Indonesia diringankan dengan adanya pemangkasan suku bunga, kedua untuk hutang dalam bentuk dolar ini justru diringankan dengan menguatnya rupiah terhadap dolar. Nah, ini yang menjadi sentimen positif yang kedua untuk Anda yang memang melirik saham Telkom. Dan langsung saja untuk yang terakhir, ya, karena kita memasang target 1 tahun ke depan, tentu ini akan melewati momen pembagian dividen dari Telkom. Nah, tentu untuk Anda pencinta dividen, sekarang sebenarnya adalah kesempatan untuk Anda melirik Telkom. Yang kalau kita lihat di sini secara EPS-nya memang ya di annualize-nya menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Tapi jika Q3 dan Q4 ini kinerjanya membaik dengan ada sentimen positif yang sudah kita bahas tadi, penurunan suku bunga dan juga ada penguatan pemangkasan suku bunga dan juga penguatan rupiah terhadap dolar, yang berharap kalau itu terus berlanjut sampai akhir tahun, kemungkinan besar EPS dari Telkom akan bahkan bisa ya, prediksi saya ini bisa melampaui EPS tahun 2023. Jadi ketika kita berbicara tentang dividen, ketika EPS-nya meningkat, tentu ini membuat potensi dividen yield yang akan kita dapatkan jadi lebih tinggi, ditambah lagi dengan Telkom yang mengalami koreksi cukup dalam. Jika kita melihat dari histori pembagian dividen untuk Telkom ini terpantau 3 tahun terakhir ini, dari dividen payout ratio-nya Telkom membagikan 60%, kemudian 80%, dan terakhir 71%. Maka kalau kita ambil hitung-hitungan ya secara konservatif saja, ini sudah secara konservatif ya, artinya bisa sudah ambil hitungan buat saya sih, ini sudah yang terendahnya. EPS-nya oke lah, ikuti aja yang annualize-nya ini 237. Kemudian dividen payout ratio-nya saya ambil juga yang paling rendah di 60%. Nah, mari kita hitung bersama ya. Dengan EPS yang sudah kita asumsikan tadi 237, kemudian kita kali dengan asumsi juga untuk dividen payout ratio-nya di 60%, maka dividen per share-nya ada di 142. Nah, sekarang kita bagi dengan harga terakhir saat ini, yaitu di 3.050. Maka bisa Anda lihat di sini secara untuk dividen yield yang masih bisa kita dapatkan ada di angka 4,6%. Tentu ini sebenarnya merupakan dividen yield yang masih sangat menarik karena ini hitungannya secara konservatif. Kalau dia di Q3 dan Q4 meningkat, apalagi lumayan drastis karena dipengaruhi dengan pemangkasan suku bunga dan penguatan rupiah terhadap dolar, bisa jadi untuk dividen yield ini bisa mencapai 5-6%. Bukankah ini suatu hal yang menarik untuk saham Telkom yang kalau kita pantau di sini secara valuasinya, secara PE ratio masih ada di angka 12. Begitu kalau kita lihat di price to book value dia hanya di 2,32, sedangkan untuk EV to EBITDA-nya ada di 4,62. Jadi secara valuasi sebenarnya di sini masih cukup murah untuk Telkom. Kita pantau dari analisis yang ada. Kita melihat di sini untuk analisis yang ada 39 analis memberikan rating untuk Telkom, 36-nya merekomendasikan beli, 3 yang merekomendasikan untuk tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Sedangkan untuk target harganya bisa Anda lihat di sini, target harga rata-rata adalah 3.902 dengan estimasi tertinggi bisa capai 5.000. Tadi kita coba asumsi
memprediksi 1 tahun terakhir itu kita berharap dia bisa mencapai di 4.200-an ya, di all time high-nya di year to date ini. Tapi bagaimana kalau dia mencapai sampai 5.000 ini ya, tentu peluang pendapatan yang bisa kita dapatkan dari capital gain bisa mencapai 70-an% dengan estimasi terendahnya di 3.200. Nah, kita pantau untuk harga wajarnya kalau kita lihat dari PE band dan PBV band ya. Kita melihat untuk 3 tahun terakhir ini dari PE band-nya bisa Anda lihat Telkom bahkan sudah mendekati -2, sempat turun lebih di bawah dari -2 kemarin, namun setelah dia naik sudah kembali di atas -2. Book value-nya memang masih di bawah -1 ya. Jadi melihat harga wajar untuk Telkom ini dari PE band dan PBV band sebenarnya masih tergolong murah. Jadi kalaupun mungkin ya sekedar memprediksi ya, bukan suatu hal yang pasti, ketika kita masuk ke topik kita untuk investasi Telkom selama 1 tahun ke depan, maka dengan tadi kita sudah bahas untuk dividen ada di kisaran 4,6 sampai 6% kemungkinan akan mendapatkan dividen, ditambah lagi dengan potensi capital gain antara 40 sampai 60%, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat menarik jika prediksi ini tepat sebagaimana mengikuti sentimen positif yang saat ini ada di Telkom. Tapi tentu ini bukanlah suatu kepastian, hanya sebagai suatu prediksi, tapi setidaknya ada data-data yang mendukung, dan ya soal apakah Anda mau beli atau tidak semua kembali ke analisa Anda sendiri, analisa secara mendalam untuk menemukan keyakinan agar supaya jikapun memang Anda mengikuti untuk berinvestasi setidaknya setahun ke depan di Telkom, ya kemungkinan besar Anda akan mendapatkan keuntungan, tapi juga tidak menutup kemungkinan masih bisa koreksi seperti itu. Jadi semua kembali kepada Anda, tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.